Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana wa ba'du. Ikhwan fillah, jamaah Masjid Al-Hadi rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia, di malam yang mulia, yaitu malam Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan buat kita semua, buat keluarga kita di Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita merenungi satu nasihat lembut dan juga merupakan satu nasihat yang memotivasi kita untuk tidak pernah merasa lelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Atha Al-Khurasani rahimahullah. Beliau menasihati ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan fi bu'ati min biqa'atil ardi illa syahadat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut. Kata beliau, tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah di suatu tempat di muka bumi ini, melainkan tempat itu akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat dan menangisinya pada hari ia wafat. Maka ada satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di surah Az-Zalzalah ayat nomor 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan sujud yang panjang. Maksudnya di bulan Ramadan ada salat tarawih. Nanti malam panjenengan masih insyaallah melanjutkan dengan salat qiyamul lail atau salat tahajud. Dan ada sujud-sujud yang tidak sebentar di masing-masing nomor, dengan piyambak sendiri-sendiri, sujud yang lama, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tempat sujud kita di bulan Ramadan ini jauh lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lainnya. Masjid yang biasanya sepi, insya Allah akan menjadi saksi. Sajadah di rumah pun akan menjadi saksi. Lantai kamar di mana tempat kita sholat qiyamul lail, di mana kita membaca Al-Quran, itu juga menjadi saksi. Maka bayangkan saja ketika Ramadan nanti berlalu, apakah kemudian tempat-tempat itu akan merindukan sujud kita? Maka sabda Rasulullah SAW yang memberikan kepada kita semangat untuk terus beribadah, khususnya di bulan Ramadan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi setiap sujud dalam qiyam, dalam berdirinya seseorang di bulan Ramadan ini berpotensi untuk menghapuskan segala dosa-dosanya. Artinya satu sujud di bulan Ramadan, satu lantai yang kita tempati untuk sujud, dan satu sajadah yang kita pakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi salah satu sebab ampunan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
jangan sampai Ramadan yang kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita di 6 bulan yang lalu, kemudian dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan hari ini kita sudah bertemu dengan Ramadan. Jika selama 11 bulan bumi hampir tidak pernah merasakan sujud kita, lalu tiba-tiba Ramadan kita menjadi rajin, bagaimana kemudian setelah Ramadan nanti? Apakah tempat sujud itu kembali sepi? Kenapa? Karena bulan Ramadan ini melatih kita agar bumi ini terbiasa dengan sujud kita, bukan hanya 30 hari, tapi sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sudut kamar yang belum pernah jadi tempat untuk dia mulai. Mungkin ruang kerja yang kemudian belum pernah kita jadikan tempat sholat untuk sholat duha, atau mungkin ada masjid yang jarang kita kunjungi. Maka Ramadan adalah kesempatan memperbanyak saksi untuk akhirat kita. Semakin banyak tempat sujud kita, semakin banyak pembela kita di yaumil akhir nanti. Maka jangan jadikan Ramadan hanya sebagai tamu sesaat, jadikanlah ia awal persahabatan yang panjang dengan yang namanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian doa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kurang dan salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Khairul jawani walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.